Hanya dalam 1 bulan, Ukraina telah meraih kemenangan demi kemenangan melawan Rusia. Perolehan wilayah besar dicapai saat rakyat Ukraina merebut kembali apa yang menjadi milik mereka dan menghancurkan pasukan Rusia. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Ukraina telah berkembang menjadi kekuatan tempur yang menakutkan dengan menggabungkan inovasi dan taktik brilian, menghasilkan pembebasan di sektor-sektor kunci garis depan yang berhasil menghentikan laju Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Siersky merinci dalam postingan Facebook 15 April bahwa Rusia meningkatkan serangan sebagai bagian dari ofensif musim semi mereka. Siersky menjelaskan respons Ukraina dan dampaknya bagi Rusia. Kita harus mengambil inisiatif strategis. Karena itu, kita lakukan pertahanan aktif, kata Siersky sebelum menyampaikan kabar buruk ke Putin. Berkat hal ini, pada Maret, pasukan kami berhasil merebut kembali hampir 50 km persegi wilayah yang diduduki musuh. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari serangkaian aksi serangan balasan yang membuat Rusia lengah karena Ukraina fokus merebut kembali wilayah yang hanya dikuasai Rusia secara lemah melalui strategi infiltrasi mereka. Rencana Putin justru jadi bumerang. Dia mengira bisa memanfaatkan keunggulan jumlah personel Rusia dengan mengirimkan tentara demi tentara untuk mengubah sektor-sektor yang diduduki menjadi zona abu-abu. Putin salah. Ukraina telah bangkit dengan kuat dan mereka terus meraih kemajuan, bahkan ketika Rusia berusaha meningkatkan tekanan selama serangan musim semi mereka. Situasi Rusia tak akan terlalu buruk jika Ukraina maju setelah berbulan-bulan Rusia unggul. Namun, faktanya berbeda. Pembebasan wilayah 50 km persegi atau 19,3 mil persegi ini terjadi setelah Ukraina sebelumnya merebut wilayah yang lebih luas dalam sebulan. Setelah melakukan serangan balasan di selatan, Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 300 km persegi atau sekitar 115 mil persegi hingga 20 Februari. Pada akhir Maret, Siersky melaporkan Ukraina merebut kembali sekitar 450 km persegi atau sekitar 185 mil persegi dari Rusia dalam serangan balasan yang awalnya terlihat cepat, namun kenyataannya tidak begitu. Ukraina bertindak strategis dan fokus pada sektor-sektor utama, seperti yang akan Anda lihat jika melanjutkan menonton video ini. Intinya, Ukraina telah mencatat kemajuan besar selama beberapa bulan berturut-turut melawan pasukan Putin. Dan pada bulan Maret, perebutan kembali wilayah tersebut disertai dengan tingkat korban yang sangat buruk bagi Rusia. Al Jazeera melaporkan Rusia mencatat jumlah korban bulanan tertinggi yang terkonfirmasi akibat serangan Ukraina pada Maret, yang dikaitkan Ukraina dengan peningkatan produksi drone. Sebenarnya lebih rumit, tapi angka utama yang dilaporkan sederhana. 35.351 warga Rusia tewas atau terluka di Ukraina pada bulan yang sama saat Ukraina merebut kembali 50 km persegi wilayah. Tingkat korban itu menunjukkan peningkatan 29% dibandingkan tingkat pada bulan Februari, yang menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang berubah di Ukraina. Mereka tidak hanya bertahan saja sekarang. Ukraina maju dengan pertahanan aktif yang menewaskan lebih banyak tentara Rusia daripada sebelumnya. Sementara itu, perekrutan Rusia tidak mampu menggantikan jumlah pasukan yang hilang pada 2026. Rusia berencana merekrut 409.000 tentara pada akhir tahun ini. Mereka bahkan tidak mendekati angka tersebut. Saat ini Rusia memiliki rata-rata perekrutan harian sebanyak 1.120 orang yang menurut Al Jazeera pada akhirnya akan menyebabkan kekurangan 65.000 tentara dari target mereka pada akhir tahun 2026. Itu berarti lebih sedikit tentara yang digilir ke garis depan, dan ketika Rusia memiliki lebih sedikit tentara untuk mempertahankan wilayah yang didudukinya, peluang bagi Ukraina untuk melakukan lebih banyak serangan balasan pun terbuka. Apa yang terjadi di Maret sudah mengesankan, namun ini mungkin baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, seiring masalah kekurangan personel Rusia makin terasa pada tahun 2026. Jadi Rusia sedang menghadapi masalah perekrutan, jumlah korban yang memecahkan rekor, dan Ukraina merebut kembali wilayah yang luas. Apakah situasinya bisa menjadi lebih buruk lagi bagi Putin? Jawaban singkatnya adalah ya. Semua ini terjadi saat Rusia melancarkan serangan besar-besaran musim semi yang seharusnya menyebabkan runtuhnya Donbas dan Rusia merebut sejumlah besar wilayah dari Ukraina. Serangan di seluruh garis depan meningkat akibat dimulainya serangan musim semi. Rusia mengirim gelombang demi gelombang tentara ke arah Konstantinivka, Liman, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan menuju rangkaian kota benteng di Donetsk, mengikuti satu-satunya strategi yang pernah dimiliki Putin, yaitu mengirim pasukan tumbal ke pertahanan sampai Ukraina runtuh.
Pertempuran sengit juga telah dilaporkan di arah Oleksandrivka dan Pokrovsk. Yang terakhir adalah kota yang telah diklaim Rusia telah direbut sejak bulan Desember lalu. Secara logis, serangan lebih banyak akan membuat Rusia merebut lebih banyak wilayah. Namun faktanya tidak begitu. Di seluruh garis depan kita melihat perlambatan besar dalam laju kemajuan Rusia. Business Insider menyoroti hal ini, mencatat bahwa pasukan Putin bergerak maju dengan kecepatan sekitar 12,9 km persegi atau 5 mil persegi per hari pada Maret 2025. Setahun kemudian, laju kemajuan itu turun drastis menjadi hanya 2,58 km persegi atau 1 mil persegi per hari. Dengan kata lain, laju kemajuan Rusia telah melambat hingga 5 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Dan untuk menambah luka di pihak Rusia, Ukraina berhasil merebut momentum dengan meraih kemajuan harian sebesar 4,66 km persegi atau 1,8 mil persegi per hari, hampir 2 kali lipat dari yang dicapai Rusia. Semua ini berarti sangat sederhana bagi Rusia. Peluncuran ofensif musim semi itu gagal total. Menurut France 24, penilaian dari Institute for the Study of War atau ISW menjadi pukulan terakhir bagi kampanye Rusia pada Maret 2026. Saat membandingkan perolehan Ukraina dengan perolehan Rusia, Maret menjadi bulan pertama dalam 2,5 tahun ketika perolehan bersih Rusia sama dengan 0. Ukraina melampaui Rusia. Ini mempermalukan Putin dengan melancarkan serangan yang lebih efektif dari Rusia pada bulan yang seharusnya menjadi awal kemenangan Rusia. Ini bukan hanya memalukan bagi Putin, ini benar-benar bencana besar yang seharusnya menunjukkan kepadanya betapa buruknya strategi terus mengirim orang untuk mengatasi masalah sampai masalahnya hilang di medan perang abad ke-21 yang telah diciptakan Ukraina. Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa keadaan mulai berbalik menguntungkan Ukraina. Begitulah cara itu terjadi. Jawaban yang jelas atas bagaimana Ukraina bisa melakukan semua ini melawan militer Rusia yang unggul jauh dalam jumlah adalah penggunaan drone. Kita bisa saja bilang drone yang melakukannya dan selesai. Maksud saya, sebenarnya ada banyak hal lain di balik itu. Tetap saja, drone sangat penting. Apakah kamu ingat angka korban bulan Maret yang tadi kami bagikan? 35.351 tentara Rusia tewas atau terluka. Menurut Euromaidan Press, sebanyak 96% dari korban tersebut disebabkan oleh drone. Robot terbang dan darat Ukraina menyebabkan kerugian besar pada serangan musim semi Rusia, membantu Ukraina mempertahankan wilayah yang diincar Putin saat Ukraina membuat kemajuan di wilayah lain. Kebetulan, keunggulan drone Ukraina semakin kuat. Pada tahun 2026, Inggris akan mengirimkan paket besar lebih dari 120.000 drone ke Ukraina yang akan menambah jutaan drone yang sedang dibangun sendiri oleh Ukraina. Penggunaan drone jarak jauh Rusia di perang ini juga kurang efektif. Selama ini, Rusia memanfaatkan keunggulannya dengan menggunakan drone jarak jauh untuk menghancurkan kota dan infrastruktur Ukraina. Jumlah kembali jadi kunci, seperti di darat untuk Putin. Namun, bulan Maret menandai perubahan lain di bidang itu. ABC melaporkan Maret jadi bulan pertama selama perang di mana Ukraina meluncurkan lebih banyak drone jarak jauh ke Rusia dibandingkan Rusia ke Ukraina. Perbedaannya sangat signifikan. 7.347 drone Ukraina dibandingkan dengan 6.462 drone Rusia. Keadaan makin sulit bagi Putin karena drone interceptor generasi baru Ukraina yang menghancurkan Shahid dengan biaya murah membuat Ukraina mampu mengintersepsi hampir 90% drone Rusia pada Maret. Rusia meluncurkan lebih sedikit drone dibandingkan Ukraina, dan mereka juga melihat lebih sedikit keberhasilan dengan drone-drone tersebut dibandingkan beberapa bulan terakhir. Ini berarti bulan Maret bukan hanya bencana di medan perang bagi Putin. Fokus Ukraina yang semakin besar pada serangan jauh ke dalam wilayah lawan berarti mereka mengikis kekuatan mesin perang Rusia dari dalam. Di dalam Rusia saja, 76 target telah diserang oleh drone Ukraina, termasuk 15 fasilitas yang berkaitan dengan sektor penyulingan minyak Rusia. Semua ini bertujuan melemahkan Rusia di garis depan, baik dengan menghancurkan aset militer di Rusia seperti fasilitas produksi maupun merebut bahan bakar yang disediakan Rusia untuk pasukannya dan dijual demi keuntungan ke negara lain. Drone sangat berperan penting bagi Ukraina pada Maret. Tapi kamu mungkin sudah tahu itu. Setiap kali ada pembahasan tentang bagaimana Ukraina berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap Rusia, drone biasanya menjadi salah satu alasannya. Tapi perhatikan apa yang baru saja kami katakan, salah satu alasannya. Di balik serangan drone, ada banyak hal lain yang terjadi di balik layar yang memungkinkan Ukraina meraih kemajuan besar melawan Rusia. Namun sebelum membahas lebih lanjut, masih ada banyak hal serupa. Jika The Military Show bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini.
Ada hal lain dari kata-kata Siersky yang perlu Anda perhatikan, selain klaim 50 km persegi itu. Siersky memakai istilah pertahanan aktif yang maknanya lebih luas dari yang disadari banyak orang. Siersky memberi petunjuk alasannya saat berkata, "Kami melawan keunggulan jumlah pasukan Rusia dengan kualitas operasi tempur Ukraina, memaksa musuh mengikuti aturan kami dan terus menunda tenggat waktu mereka." Dia menambahkan bahwa Ukraina telah menggunakan serangan terhadap kompleks militer dan industri pertahanan Rusia, baik di Rusia maupun di wilayah pendudukan, untuk mengurangi kemampuan ofensif Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menekankan pentingnya Ukraina mengambil inisiatif dan menyerang lebih awal pada 2026. Pada Januari, Fedorov menyatakan Ukraina akan meningkatkan jumlah korban tewas Rusia, menargetkan 50.000 korban yang tak dapat kembali bertugas setiap bulan. Hal ini, bersama reformasi militer Ukraina, menciptakan kondisi Ukraina bisa mengambil inisiatif melawan Rusia. Inilah yang kini terjadi di medan perang. Namun mengambil inisiatif tidak berarti Ukraina akan melancarkan serangan balasan besar-besaran di sepanjang garis depan yang kini membentang sejauh 1.200 km atau sekitar 745 mil. Ukraina bertindak jauh lebih cerdas dari itu. Alasan mengapa Ukraina berhasil meraih kemajuan melawan Rusia, baik pada bulan Maret maupun Februari, adalah karena Ukraina menggunakan pendekatan berbasis sektor dalam strategi serangan balasannya. George Barros dari ISD mengatakan kepada Business Insider, ini bukan kebetulan, bukan juga karena keadaan, ada alasannya. Penjelasan tentang Ukraina yang melemahkan pertahanan Rusia di sektor kunci selama berbulan-bulan telah mempersiapkan serangan balasan yang terjadi saat ini. Ini menandakan Ukraina belajar dari kesalahan sebelumnya. Ukraina pernah melancarkan serangan balasan ke Rusia pada 2023. Serangan balasan gagal karena beberapa alasan, termasuk Ukraina menyebar pasukan terlalu tipis. Ukraina kini tak mengulangi kesalahan itu. Sebaliknya, Ukraina menyerang balik di area Rusia, menyebar pasukan terlalu tipis. Idenya sederhana. Strategi infiltrasi Rusia yang digunakan sepanjang tahun 2025 memungkinkannya mengklaim wilayah, bahkan ketika mereka hanya berhasil menyusupkan segelintir pasukan ke wilayah tersebut. Pertahanan kecil ini kini jadi target Ukraina, dan hasilnya sudah terlihat. Di mana Rusia lemah, Ukraina menyerang, dan mereka melancarkan serangan itu sambil tetap mempertahankan pertahanan yang kuat di wilayah yang benar-benar ingin direbut oleh Rusia. Pertahanan itu menimbulkan banyak korban dan makin melemahkan Rusia karena Putin harus memindahkan pasukan sebelum siap. Pergerakan yang tidak terduga itu menyebabkan Rusia semakin melemah dan memberikan lebih banyak peluang bagi Ukraina untuk mencatat kemajuan. Oleksandrivka adalah salah satu sektor yang kini diserang Rusia. Dnipropetrovsk juga merupakan sektor lain menurut Business Insider. Bahkan sebelum kita mulai mendengar tentang serangan balasan Ukraina pada tahun 2026, Ukraina sudah memberikan petunjuk tentang jenis strategi yang akan mereka terapkan. Menuju Kupiansk di Kharkiv, Ukraina, penduduk berhasil menggagalkan upaya pendudukan Rusia akhir Desember, sekaligus membantah klaim Putin dan kroninya bahwa Kupiansk telah jatuh. Itu memberi kita gambaran awal tentang strategi Ukraina saat ini. Ukraina membiarkan Rusia mengambil wilayah yang kurang strategis, sementara Ukraina fokus merebut kembali wilayah kunci yang berdampak besar pada rencana jangka panjang Rusia. Di Kupiansk, Ukraina menggagalkan upaya Rusia unjuk kekuatan sebelum negosiasi damai. Sekarang di Oleksandrivka dan Dnipropetrovsk, Ukraina mencegah Rusia membangun zona penyangga untuk melindungi pasukannya di Donetsk, serta menahan upaya serangan Rusia di Zaporizhia. Ini adalah kematangan dalam perencanaan operasional Ukraina, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina semakin mahir dalam mengantisipasi apa yang ingin dicapai Rusia, serta melakukan perlawanan di tempat-tempat yang tidak bisa dipertahankan Rusia. Business Insider menyebut sistem Delta Ukraina, manajemen medan perang berbasis cloud yang memungkinkan Ukraina memantau data real-time dari drone dan unit lain, berperan besar. Ukraina terus-menerus mendapatkan intelijen terbaru yang digunakan dalam perencanaan operasinya. Kematangan pendekatan Ukraina juga dapat dilihat dalam komando militernya. Fedorov tengah merombak struktur militer Ukraina seperti yang telah kami sebutkan. Ukraina beralih ke sistem inti yang meningkatkan koordinasi unit dan membantu perencanaan operasional. Perubahan ini sudah terlihat di garis depan, disertai fokus baru Ukraina pada serangan jarak menengah. Ukraina menyerang lebih banyak target di Donetsk yang diduduki berkat generasi baru drone yang dapat terbang lebih jauh dari drone FPV dan lebih murah dari drone jarak jauh sebelumnya. Kami sudah membahas Ukraina menarget pertahanan udara Rusia
yang juga punya tujuan khusus. Kiev Independent mengatakan bahwa periode antara Juni 2025 hingga Maret 2026, Ukraina melakukan 429 serangan terhadap sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu mempersiapkan serangan jarak menengah yang sedang kita lihat sekarang. Ukraina memakai serangan ini untuk menarget gudang amunisi Rusia dan tempat penyimpanan drone Shahid di wilayah pendudukan. Serangan tersebut menghancurkan pusat komando dan konsentrasi pasukan, memaksa Rusia mengerahkan unit garis depan yang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan. Hal ini terjadi karena pertahanan udara yang dulu melindungi infrastruktur Rusia di wilayah belakang telah dinonaktifkan, menciptakan koridor udara aman yang dimanfaatkan Ukraina untuk menghancurkan logistik dan jalur pasokan Rusia. Strategi Ukraina itu rumit dan membutuhkan banyak koordinasi, namun kita bisa merangkumnya sebagai berikut. Ukraina melemahkan Rusia dari dalam untuk membuka peluang serangan balasan seperti pada Februari dan Maret. Apakah ini akan mengakhiri perang? Tidak, tapi memang bukan tujuannya. Sekali lagi, semuanya berkaitan dengan pertahanan aktif yang disebutkan oleh Siersky. Ukraina merebut wilayah dan posisi strategis yang memungkinkannya untuk mempertahankan sektor lain dengan lebih baik daripada yang bisa dilakukannya tanpa itu. Ambil Donetsk sebagai contohnya. Setelah Ukraina membebaskan wilayah selatan yang dulu ingin dijadikan zona penyangga oleh Rusia, Ukraina kini bisa mengirim lebih banyak tentara ke utara dan Donetsk. Jika Rusia ingin mengatasinya, mereka harus mengirim tentara yang sebelumnya ditujukan ke Donetsk ke wilayah selatan. Bagaimanapun juga, upaya Rusia untuk maju di Donetsk menjadi melemah karena Ukraina mengambil inisiatif di sektor medan perang yang sama sekali berbeda. Dan ada faktor lain yang berperan. Tepat ketika Rusia mungkin mulai berpikir bahwa mereka sudah memahami taktik Ukraina, Ukraina menyiapkan kejutan baru bagi Putin. Menurut Kyiv Post, Ukraina kini memakai jalur bawah tanah untuk memindahkan pasukan dan peralatan militer. Media tersebut tidak memberikan banyak informasi lebih dari itu, meskipun kita tahu bahwa Ukraina telah berinvestasi membangun jaringan terowongan di zona-zona maut yang mereka ciptakan. Terowongan-terowongan itu dulu dan kemungkinan masih digunakan untuk menyergap penyusup Rusia. Mungkin sekarang jaringan bawah tanah yang telah dibuat Ukraina sudah cukup besar, sehingga memungkinkan mereka menggunakan terowongan-terowongan itu sebagai jalur logistik. Rusia tak akan menyangka hal itu intinya. Ukraina selalu unggul dari Rusia dalam hal kecepatan dan inovasi. Ukraina kini berusaha memasukkan riset dan pengembangan ke unit militer yang aktif melawan Rusia, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional. Pusat itu menambahkan, Ukraina kini memiliki sistem pelatihan yang lebih baik untuk operator pertahanan udara, sehingga Ukraina makin memanfaatkan keunggulan teknologinya melawan Rusia. Siersky menyatakan, militer Ukraina tak pernah diam. Setiap bulan, militer Ukraina melakukan penilaian terhadap operasi tempur yang mereka luncurkan, yang digunakan untuk menyempurnakan taktik mereka dan mencari cara untuk meningkatkan koordinasi di semua tingkat komando militer. Singkatnya, Ukraina selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik. Putin akan senang berperang memakai taktik yang sudah lama digunakan. Rusia masih kesulitan beradaptasi hingga kini. Ya, mereka memakai drone melawan Ukraina, tapi Rusia tetap menjalankan strategi perang atrisi yang sama pada 2026 seperti 2022, dan strateginya mulai kacau. Ketika kita menyebut Ukraina merebut kembali 50 km persegi wilayah dari Rusia sebagai kemenangan luar biasa, itu bukan hanya soal wilayahnya saja. Tentu itu penting, namun yang lebih vital bagi Ukraina adalah keberhasilan ini dicapai karena kemampuan negaranya beradaptasi dan berkembang. Invasi Putin, sebrutal apapun itu, telah membuat Ukraina menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Serangan balasan kini sedang berlangsung. Ukraina memiliki momentum saat mereka merebut kembali wilayah dan menghancurkan tentara Rusia dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim semi 2026 seharusnya jadi awal upaya terakhir menuju kemenangan Rusia, namun justru tampak menjadi awal Ukraina mengakhiri invasi Rusia selamanya. Bukan hanya Ukraina yang meletakkan ini. Saat kerugian Rusia bertambah, Putin makin jauh dari kenyataan, bahkan saat Kremlin memperingatkan situasi garis depan sangat kritis. Akhirnya, delusi Putin bisa runtuh karena perkembangan Ukraina yang menggagalkan mimpinya. Alasannya dapat Anda ketahui lewat video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis kami tentang perkembangan terbaru di Ukraina. Terima kasih telah menonton.